Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Alhamdulillah. Yang udah join, silakan dibuka videonya ya, Nak, biar Ustazah bisa lihat wajah-wajahnya anak-anaknya Ustazah nih. Ya. Insyaallah kita hari ini akan belajar pembelajaran kita selanjutnya, dan Ustazah sangat bersyukur sama Allah, anak-anaknya kita masih bisa diberi kesempatan, kemudian sampai detik ini masih Allah beri kemudahan untuk belajar di masa pandemi ini. Jadi tidak ada satupun yang menyurutkan semangat kita untuk terus belajar, walaupun keadaannya masih pandemi ya, Nak ya. Oke. Nah, anak-anak ya Ustazah yang sudah join, nah di awal ini Ustazah mau silahkan diketikkan di kolom chat keterangan hadirnya supaya nanti nggak lupa pas sudah di akhir pembelajaran. Jadi sekarang aja diketikkan keterangan hadir. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita hari ini, insyaallah tentang pewarisan sifat. Nah, alhamdulillah nanti insyaallah akan menghadapi ulangan PAS, jadi ulangan PAT. Nah, jadi harus dari sekarang pembelajarannya terus ini ya, Nak, di murojaah. Oke? Nah, sebelum itu Ustazah gabung aja lah dulu semua ya anak-anaknya Ustazah. Ustazah mau kasih kisi-kisi. Kisi-kisinya dari sekarang aja Ustazah cicil ngasihnya. Biar anak-anaknya Ustazah pada belajar. Kisi-kisi ulangan akhir. Ya, Nak ya? Udah. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita minggu lalu tentang epistasis dan hipostasis. Ya kan? Kemarin kita belajar tentang ayam-ayam kan? Oke, untuk anak-anaknya Ustazah yang belum join, silakan segera join. Buka videonya, Ustazah mau lihat muka-mukanya anaknya Ustazah. Jangan gak dibuka ya. Siapa yang belum buka nih? Ustazah cek. Suci, Sofi, Tasya, Aisyah Husni, Sofi Magrina, Ainus, Alisha, Putri Khairunisa, Sofia Oriel. Mana nih wajahnya? Ayo. Dea baru bangun Dea ya. Ayo. Dea sehat, Nak? Alhamdulillah sehat, Ustazah. Masya Allah. Ustazah tuh kan baca-bacain kan catatan daurahnya anak-anaknya Ustazah. Waduh, Masya Allah kali. Masya Allah catatannya. Semoga catatan itu jadi bahan, jadi nasihat itu masuk ke diri Ananda masing-masing ya, Nak ya. Kan kalau kita catat berarti itulah yang kita dengar dan yang kita sampaikan melalui lisan kita, insya Allah itu nanti jadi nasihat untuk diri kita. Kita bilangnya diri kita gitu, ya, Nak ya, ya kan? Nah, alhamdulillah. Aisyah Husni udah sampai rumah, Nak? Masya Allah. Sofia Oriel, Alisha, alhamdulillah. Tasya, dah? Oke. Jadi karena sebelum kita masuk nih Ustazah kasih satu lah kisi-kisinya untuk ulangan akhir. Jadi gini, ulangan akhir semester nanti kalian akan ujian dengan pembelajaran kelas 10, 11 dan kelas 12, Nah, jadi nggak kelas 12 saja, tapi kelas 10 dan kelas 11 kalian belajar tuh. Maksudnya ujian dengan soal kelas 10 dan kelas 11 ya. Ya, Nak ya. Nah, untuk kelas 11 coba dibaca-baca tentang kelas 10 dulu. Untuk kelas 10 coba dibaca-baca bukunya
tentang kingdom plantae. Boleh dicatat? Silahkan dibuka bukunya, nanti baca-baca tentang kingdom plantae. Kingdom plantae ada berapa kelas, nak? Ada lumut, ya kan? Ada paku-pakuan, ya kan? Ada tumbuhan berbiji. Nah, dibaca yang 3 ini ya. Nah, insya Allah ada keluar soal dari situ. Oke? Itu aja dulu. Pertemuan berikutnya baru nanti Ustazah kasih lagi. Boleh banyak-banyak. Nanti bingung. Tadi apa yang dibilang Ustazah tuh ya? Oke, itu aja. Deg-degan ya. Ustazah mempermainkan. Oke, itu aja. Nah, kita lanjut pembelajaran kita tentang epistasis hipostasis. Nah, buka bukunya, nak. Kita kemarin belajar tentang ayam-ayam ya, jengger ayam. Jadi kemarin ada penelitian, kita bicarain kan, penelitian dari salah satu ilmuwan yang mengawinkan antara ayam berjengger rose dengan ayam berjengger ercis atau pi. Ya kan, gitu ya. Nah, awalnya dia ketika mengawinkan kedua jenis ayam ini, dia berpikir akan hasilnya seperti yang dibilang Mendel, gitu kan. Nah, yang dibilang oleh Mendel bahwasanya hasilnya ada 2, ada hukum Mendel 1 dan ada hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1 perbandingannya adalah 3:1, sedangkan hukum Mendel 2 perbandingannya 9, 3, 3, 1. Gitu ya, baku ya. Gitu rumus yang disampaikan Mendel kan. Nah, ternyata Ustazah sesudah lahir ilmuwan-ilmuwan baru, kemudian sesudah dilakukan penelitian-penelitian, ditemukan penyimpangan hukum Mendel ini. Nah, maka dari itu disebutlah penyimpangan-penyimpangan itu dengan penyimpangan semu hukum Mendel. Di antaranya adalah salah satu ilmuwan yang mengawinkan ayam jengger rose dengan ayam jengger tipe ercis dan hasilnya berbeda dari yang dikatakan Mendel. Nah, begitu. Ya, nak ya? Oke. Minggu lalu kita juga udah bahas kenapa berbeda, ternyata genotipnya yang berbeda. Nah, genotip pada ayam berjengger rose itu dengan ayam berjengger pi itu berbeda genotipnya. Maka dari itu hasilnya juga beda. Nah, kemudian kita lanjut. Hasilnya kan jengger tipe walnut dan ada jengger tipe single. Ternyata Ustazah ketika dikawinkan itu kemudian dipakai hukum Mendel 2 sampai dikawinkan dengan walnut hasilnya Ustazah ada tipe jengger yang baru, yaitu tipe single, ya kan? Nah, kesimpulannya adalah tipe ayam jengger tipe walnut dan ayam jengger tipe single itu, nak, merupakan tipe jengger baru yang muncul dan tidak dijumpai pada kedua induk di awal. Kenapa? Karena ada reaksi antar gen. Nah, boleh digarisbawahi di stabilo, boleh. Jawabannya adalah karena ada interaksi antar gen. Sudah, adanya 4 sifat beda dengan perbandingan 9:3:1 ini memberikan petunjuk bahwa terdapat 2 pasang alel yang berbeda ikut mempengaruhi bentuk jengger ayam. Sudah? Jadi, sepasang alel itu ya, nak, gini. Alel itu begini. Kalau yang belum paham tentang alel, jadi misal Ustazah bikin di sini. Tipe walnut adalah R besar, R besar, P besar, P besar. Ya, nak ya? Bener kan? Nah, itu dia tipe walnut katanya di sini. R besar, R besar, P besar, P besar. Itu tipe walnut. Maka huruf R besar dengan R besar itu satu alel. Huruf P besar dengan P besar itu satu alel. Nah, gitu dia. Paham ya?
Paham ya? Oke, kita lanjut. Pelan-pelan aja kita. Dah. Sepasang alel. Nah, sepasang alel yaitu R besar dengan R besar menentukan tipe Gender-Rose. Nah, berarti kalau ada yang R besar jumpa dengan R besar, maka itu adalah Gender-Rose. Ya. Dan sepasang alel P besar menentukan tipe Gender P atau R cis. Oke, interaksi antar gen Rose dengan P menghasilkan fenotip atau sifat luar yaitu walnut. Oke, R besar strip, P besar strip. Karena strip itu maksudnya nak tidak tahu itu huruf besar apa huruf kecil, maka dibikinnya strip atau tanda hubung. Paham ya? Nanti kan ada macam-macam ya, makanya di situ dibikinnya tanda hubung nak. Kadang ada macam-macam kayak gini genotipnya. R besar, R kecil, P besar, P kecil. Ada R besar, P besar, P kecil gitu ya. Nah, jadi huruf keduanya itu dibikinnya strip. Sudah? Dan Gender tipe single atau R kecil, P kecil, P kecil. Sudah? Kemudian gen R besar dominan terhadap alel R kecil dan gen P besar dominan terhadap P kecil. Nah, ini catat ini ya. Oke, catat nak. Gen R besar dominan terhadap alel R kecil. Dan gen P besar dominan terhadap P kecil. Oke, misal ada genotipnya R besar, R kecil, P besar, P kecil. Nah, sifatnya adalah rambut merah, badan tinggi. Ya, rambut merah, badan tinggi. Berarti kalau Ustazah bikin kayak gini genotipnya, R besar, P besar, P besar, berarti itu apa? Rambut merah, badan tinggi, ya kan? Kalau Ustazah bikin R kecil, P kecil, P kecil, berarti itu adalah rambut putih, badan pendek. Paham ya? Nah, kalau Ustazah bikin gini nak, R besar, R kecil, P besar, P kecil. Ini sifat dominan ya, dominan. Berarti itu apa? Kalau dia dominan. Oh, belum paham. Ustazah ulangi. Pelan-pelan, Ustazah ulangi. Nah, kita belajar hukum Mendel dua sifat beda kan? Nah, dua sifat beda berarti dua sifat Ustazah yang beda. Nah, kita belajar hukum Mendel kedua. Kecilkan Emil. Udah? Nah, tadi Ustazah bilang hukum Mendel kedua itu dua sifat beda ya nak. Rambut merah, badannya tinggi. Apalagi? Biji bulat, kuning. Ya kan? Dua sifat beda ya? Ya kan? Nah, kalau Ustazah contohkan, nak, rambut merah, badan tinggi, berarti lawannya apa? Rambut putih, badan pendek. Ya kan? Oke. Kalau ketentuannya genotipnya begini. Untuk rambut merah, badan panjang atau badan tinggi itu adalah R besar, P besar, P besar. Nah, berarti itu rambut merah, badan tinggi kan? Nah, kalau rambut putih nak, badan pendek, apa genotipnya? R kecil, P kecil. Masya Allah, benar. Berarti genotipnya R kecil, P kecil, P kecil, benar ya? Oke, itu dia fenotipnya.
Nah, Ustazah kawinkan ini, Ustazah silangkan. Maka hasilnya adalah R besar, R kecil, P besar, P kecil. Benar ya? Karena sifatnya dominan, berarti hasilnya apa? Rambut merah, badan panjang, badan tinggi. Salah Ustazah tadi, jangan ikutan dong. Jadi hasilnya rambut merah, badan tinggi. Walaupun genotipnya adalah R besar, R kecil, P besar, P kecil, ya kan? Kenapa Ustazah? Karena sifat atau alel R besar itu menutupi sifat lemah yang R kecil. Maka ketika R besar ketemu R kecil, maka tertutupi dia dominan sifatnya. Maka yang terbaca tetap rambut merah walaupun genotip dia ada R kecilnya. Paham? Paham ya? Karena sifat dia dominan. Ketika dominan dia tertutupi. Walaupun dia di dalam dirinya punya gen itu R kecil dan P kecil, tapi karena dia juga punya gen R besar dan P besar, maka sifatnya tertutupi. Kalah sifat yang satu lagi itu yang lemah. Maka dari itu dia tetap rambut merah, badan tinggi. Paham ya? Oke. Alhamdulillah. Nah, kita lanjut. Itu dia tentang rambut merah, badan tinggi. Nah, kita belajar di sini tentang jengger ayam. Katanya di sini sepasang alel. Alel itu nak satu gen. R besar itu satu alel, gitu dia. Sudah? Nah, sepasang alel yaitu R besar dan R kecil menentukan tipe jengger rose. Dan sepasang alel P besar dan P kecil itu menentukan tipe jengger P. Maka ayamnya tipe jenggernya P. Nah, interaksi antara gen ayam jengger rose dengan ayam jengger ercis atau P itu menghasilkan fenotip. Fenotip itu adalah sifat yang tampak dari luar. Ya, fenotipnya hasilnya adalah R strip, R besar strip, P besar strip. Nanti banyak turunannya itu. Dan tipe single. Nah, udah. Kemudian gen R besar, nah dominan. Nah tadi dominan ya, dominan terhadap alel R kecil. Jadi kalau ada R besar ketemu R kecil, maka dia akan tetap walnut karena ada di situ R besar. Paham? Kemudian gen P besar dominan terhadap P kecil. Nah, sudah? Makanya itu tertutupi dia, walaupun dia ada P kecilnya, dia tetap mengikut ke induknya. P besarnya tetap dominan, gen P besarnya tetap dominan. Kecuali, nah nih, kecuali R kecil ketemu dengan R kecil, P kecil ketemu dengan P kecil, maka dapatlah sifat baru. Itulah dia tipe single. Paham nak? Oke, kita lihat lagi. Sepasang gen R kecil, P kecil menghasilkan fenotip atau sifat yang tampak dari luar ya, yang baru yaitu tipe single. Yang Ustazah bilang tadi ya. Nah, meskipun terdapat dominansi atau sifat dominan antara gen P besar dengan gen R kecil, tetapi gen-gen itu bukanlah gen sealel. Paham ya? Oke. Kita lanjut dulu, nanti kalau masih bingung nanti kita lanjut dulu. Oke. Peristiwa sebuah atau sepasang gen yang menutupi atau mengalahkan ekspresi gen lain yang bukan sealel itu disebut dengan epistasis. Nah, misal, ini sudah terlalu ribet nih bahasanya. Tadi Ustazah jelaskan rambut merah, badan tinggi. Nah, genotipnya adalah R besar, P besar. Ya kan nak? Rambut merah, badan tinggi. Nah, kalau ada R besar, R kecil, P besar, P kecil, dia tetap rambut merah, badan tinggi Ustazah. Kenapa? Karena gen yang R kecil ditutupi atau dikalahkan oleh ekspresi gen yang R besar. Nah,
Peristiwa itu nak disebut dengan epistasis. Paham? Oke, kita lanjut lagi. Adapun gen yang kalah disebut dengan hipostasis. Nah, adapun gen yang kalah atau R kecil dan P kecil tadi itu disebut dengan hipostasis. Sudah? Kemudian terkadang peristiwa epistasis dan hipostasis itu menghasilkan fenotip baru. Fenotip barunya apa? Itulah dia tipe single. Paham ya nak ya? Oke, itu dia tentang epistasis, hipostasis. Nah, kita lanjut dulu. Epistasis itu dapat dibedakan berdasarkan dominansi terhadap gen lain. Yang pertama epistasis dominan. Nah, epistasis dominan itu maksudnya adalah jika terjadi suatu gen bersifat epistasis terhadap gen lain jika bersifat dominan terhadap alelnya. Misal, terdapat gen A besar dan gen B kecil yang mengatur suatu ciri atau sifat, maka epistasis dominan berlaku. A epistasis terhadap B dan B besar dan B kecil. Paham maksudnya? Mukanya bingung semua. Aduh. Kita ulang. Jadi nak, tadi kan kita bicara epistasis itu adalah ekspresi gen atau sepasang gen yang menutupi atau mengalahkan ekspresi gen lain yang bukan sealel. Itu disebut dengan epistasis. Nah, kalah sifatnya. Adapun gen yang kalah itu disebut dengan hipostasis. Ada? Nah, epistasis dibedakan berdasarkan dominasi terhadap gen lain. Di antaranya yang pertama ada jenisnya namanya epistasis dominan. Kenapa bisa terjadi epistasis dominan? Bisa terjadi jika suatu gen bersifat epistasis atau bersifat menutupi atau bersifat mengalahkan. Itu ya bahasanya ya. Nah, terhadap gen lain yang bersifat dominan terhadap alelnya. Misal, terdapat gen A besar dan gen B kecil yang mengatur suatu ciri. Misal, rambut merah, badan tinggi. Dia mengatur suatu ciri, dah. Maka pada epistasis dominan berlakulah nak sifat gen A besar, rambut merah itu akan menutupi sifat rambut putih dan sifat badan pendek. Paham nggak? Aduh, gimana cara menjelaskannya ini? Ustazah kak waktu belajar kayak gitu ya. Aduh, tunggu ya, Ustazah cari dulu penjelasan yang lebih contoh yang lebih masuk di akal. Nggak usah pakai bahasa buku ini ya. Nanti anaknya Ustazah nggak ngerti-ngerti. Oke. Jadi karena nah, epistasis itu tadi kan dia menutupi dan mengalahkan ekspresi gen lain yang bukan sealel. Misal, rambut merah ditutupi dengan rambut putih, menutupi rambut putih, gen rambut putih. Nah, badan tinggi dia menutupi sifat badan pendek. Ya kan? Nah, misal alel sejenis itu kan A besar sejenis. A besar, A kecil sejenis ya. Ya kan? B besar sejenis ya nak. Nah, B besar, B kecil sejenis apa enggak? Sejenis, berarti satu alel. Nah, jadi epistasis dominan itu maksudnya adalah
Jika suatu gen bersifat menutupi sifat terhadap gen lain yang jika bersifat dominan terhadap alelnya. Misal, A besar itu akan menutupi sifat dari B besar dan B kecil. Jadi kalaupun ada B besar dan B kecil, kalau ada A besar di situ atau ada rambut merah di situ, dia tetap rambut merah. Dah gitulah. Paham? Ini kan A besar, A kecil, B besar, B kecil, rambut merah, badan tinggi, ya kan nak? Kalau ada gini, A besar, A kecil, B kecil, B kecil, dia apa nak? Rambut merah, dia tetap rambut merah. Kalau ada di situ A besar, berarti dia menutupi sifat itu semua. Dia tetap rambut merah. Udah? Itu dia. Kemudian epistasis resesif. Nah, pada epistasis resesif itu gen akan bersifat epistasis jika pada keadaan resesif terhadap alelnya. Contoh, A besar, A kecil akan mengalahkan atau menutupi sifat B besar, B kecil. Sama seperti yang tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah epistasis dominan dan resesif, yaitu epistasis yang terjadi jika pada suatu ciri dikendalikan oleh dua gen yang terdapat epistasis dominan dan resesifnya. Nanti kalau masih bingung Ustazah bikin aja videonya ya, video contoh langsung ke tumbuhan atau contoh ke sifat-sifatnya, langsung kita bikin sifatnya. Ya nak ya, tapi kita lihat aja dulu ini. A besar dia akan epistasis terhadap B besar dan B kecil. Sedangkan B kecil epistasis terhadap A besar dan A kecil. Sudah, nih dia contoh. Nah, biar lebih paham. Warna umbi lapis bawang merah atau Allium sp dipengaruhi oleh dua gen. Gen M besar adalah umbi merah, catat. Berarti warnanya merah. Gen K besar adalah untuk umbi kuning. Berarti kalau ada K besar berarti dia umbi kuning. Paham ya? Oke. Gen M besar, dia bilang gini, gen M besar epistasis terhadap gen K besar. Adapun genotip M kecil, K kecil menghasilkan sifat baru, yaitu umbi lapis putih. Pokoknya anda semua pegang bahwasanya ketika ada M kecil, K kecil dia putih. Dah, pegang itu. Udah nak? Oke. Tentukan perbandingan fenotip generasi kedua. Nah, kita lihat yang pertama, parental. P. Genotipnya apa? M besar, K kecil. Berarti dia apa nak? Umbi apa? Merah. M kecil, K besar dia apa nak? Kuning. Oke, Ustazah silangkan, Ustazah kawinkan. Maka gametnya M besar, K kecil, K besar. Ya kan? Nah, F1-nya adalah M besar, M kecil, K besar, K kecil. Fenotipnya adalah merah. Kenapa merah? Karena tadi gen M epistasis terhadap gen K. Jadi walaupun yang disilangkan adalah merah dengan kuning, ada di situ huruf K besar, ketika berjumpa mereka menjadi M besar, M kecil, K besar, K kecil, dia tetap merah. Biasanya kan kita merah disilangkan sama kuning, hasilnya pink, gitu kan di hukum Mendel 1 kan? Hukum Mendel 2, gitu kan nak? Nah, ada sifat baru di situ kita kan? Nah, tapi enggak kalau di epistasis nak, ketika ada gen M besar,
menutupi sifat atau epistasis terhadap gen K besar, maka dia hasilnya tetap merah atau tetap mengikuti M besar. Nah, kita di hukum Mendel 2 dapat ini ya, dapat ini kan, M besar, M kecil, K besar, K kecil, kita dapat ini kan nak? Pasti muncul sifat baru dari sini kan? Kalau yang tadi batang kuning disilangkan dengan batang putih, maka hasilnya batang hijau, gitu kita kan? Nah, kalau di epistasis nak, ketika disilangkan genotip atau fenotip merah dengan gen M menutupi atau epistasis terhadap gen K besar, maka hasilnya tetap mengikuti gen M besar atau hasilnya merah. Paham ya? Oke. Maka gametnya bisa dilihat di situ, gametnya adalah M besar K besar, M besar K kecil, M kecil K besar, M kecil K kecil. Maka hasilnya tetap 9:3:1, tapi fenotipnya yang berbeda atau sifat luarnya. Dapatlah dia F2-nya 9 umbi lapis merah. Nah, 3 umbi lapis merah, tetap merah ya. Nah, 3 umbi lapis kuning dan 1 umbi lapis putih. Itu dia epistasis dominan. Bisa dijelaskan lagi. Maka dari itu perkawinan antara bawang dengan umbi lapis warna merah homozigot dengan kuning homozigot menghasilkan generasi F1 100% berumbi lapis merah. Kenapa merah hasilnya ketika dikawinkan kuning merah sama kuning? Yaitu Ustazah karena ada gen M, gen merah yang menutupi atau epistasis terhadap gen kuning. Jadi maka dari itu hasilnya tetap Ustazah 100% umbi lapis merah. Kemudian persilangan antara F1 dengan F1 hasilnya adalah F2 dengan perbandingan umbi lapis merah, kuning dan putih sebesar 12:3:1. Merah, kuning, putih. 12:3:1. Dah, itulah dia nak terlihat perbandingan fenotip atau sifat yang tampak berbeda dari hukum Mendel. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Perbandingan sifat luar perkawinan dua sifat beda ini tetap 9:3:1, hanya saja perbandingan sifat luar yang mengalami modifikasi atau mengalami epistasis. Paham ya nak ya? Oke. Sudah? Mana dia? Oke, karena waktu kita tinggal 3 menit lagi, padahal masih seru ya kan, tapi Ustazah harapkan anak-anaknya Ustazah kurang waktunya. Kita masih mau jelaskan hipostasis lagi, tapi nggak apa-apa. Jadi udah pada paham ya epistasis itu apa maksudnya, hipostasis apa. Jadi nak, ketika dikatakan epistasis dan hipostasis, kamu harus ingat itu adalah penyimpangan semu hukum Mendel. Paham ya? Jadi ketika dikatakan epistasis, langsung ingat penyimpangan semu hukum Mendel. Yang tadinya Mendel katakan ketika merah dikawinkan dengan kuning maka hasilnya pink atau dapat fenotip baru, tapi ketika epistasis, terjadi epistasis, maka hasilnya tetap merah karena gen itu dominan atau menutupi sifat yang lain yang bukan sealelnya. Paham ya? Alhamdulillah. Itu dulu tentang epistasis. Nanti kita lanjut lagi untuk pembelajaran selanjutnya. Itu saja pembelajaran kita hari ini nak. Waktunya masih kurang, tapi Ustazah harapkan Ananda semua terus belajar. Nah jangan lupa tadi kisi-kisinya yang pertama. Nanti insya Allah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 soal. Nah kisi-kisi yang pertama adalah tentang kingdom pelantai. Ustazah nggak mau ya kingdom pelantai bagian mananya Ustazah cari sendiri. Oke? Pokoknya dia tentang kingdom pelantai. Kingdom pelantai nggak banyak. Oke?
Yang pasti clue berikutnya adalah tidak tentang klasifikasi. Udah? Itu aja mungkin, dan tidak tidak ada pertanyaan tentang nama-nama Latin begitu, tidak. Tapi ya itulah pokoknya. Itu aja mungkin pembacaan kita hari ini, Nak. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Silakan dibuka mic-nya. Subhanakallahumma wa bihamdika, Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa bihamdika. anta, Asyhadu an la astaghfiruka ilaha illa wa anta atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, untuk siapa tadi ya? Dea Arano ya. Ya, Ustazah. Nanti Ustazah ada ya, Ustazah chat Dea. Silakan dicek, tapi nanti itu tidak kabar buruk, tapi itu kabar baik. Ya, Ustazah. Jadi Ustazah harap nanti Dea bisa lebih giat belajar lagi. Oke, Nak. Itu aja mungkin pembelajaran kita hari ini. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah jam 11.